Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Di pagi hari ini, saya akan memaparkan materi yang dimana untuk hari Senin ini materi pergudangan di kelas 11 Teknik Logistik 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai belajar atau menyimak materi ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Nah, sudah selesai di materi mata pelajaran pergudangan ini dengan materi jenis dan karakteristik material yang ada di gudang. Nah, maka dari sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik tersebut. Nah, segera disiapkan buku catatannya dan disimak dengan secara baik-baik. Nah, di dalam karakteristik jenis material ada beberapa macam jenis-jenis atau gudang penyimpanan untuk material-material sendiri. Nah, di mana ada beberapa, yaitu ada sedikitnya 6 yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah gudang yang memang dia menyimpan itu raw material. Nah, gudang ini dipergunakan untuk menyimpan setiap material yang akan dibutuhkan atau digunakan untuk proses produksi. Nah, gudang ini disebut juga stock room. Stock room atau ruangan untuk menyetok barang. Karena fungsinya memang menyimpan stok untuk kebutuhan tertentu. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi dengan raw material atau bahan baku. Gudang ini dikhususkan untuk penyimpanan raw material ini. Nah, jadi ada macam-macam gudang, termasuk raw material ini masuk di dalam gudang ini, yaitu berupa bahan-bahan yang emang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufaktur. Misalkan saya mempunyai perusahaan, saya akan membuat suatu gudang yang emang memiliki fungsinya sendiri-sendiri, termasuk dengan raw material ini. Nah, material ini disimpan untuk menyetok barang-barang mentah. Itu raw material. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan bahasa-bahasa bahan baku atau raw material. Nah, selanjutnya ada working process storage. Working, kerja, proses, dan penyimpanan. Jadi penyimpanan dalam proses. Dalam industri manufaktur sering kita jumpai bahwa barang produksi dilakukan melalui beberapa macam operasi dalam waktu pengerjaannya. Nah, ini dibutuhkan tidaklah sama. Jadi tidak sama untuk waktu pengerjaannya, ada macam-macam. Sehingga harus menunggu sampai mesin atau operator berikutnya siap. Jadi sebelum barang ini selesai, seharusnya dioper ke proses lain. Nah, sehingga akan terus continue. Nah, bila mana operator yang selanjutnya itu masih ada dalam pengerjaan suatu produksi, nah maka ditahan dahulu barang itu untuk ke proses selanjutnya. Karena kalau misalkan proses tersebut dilanjutkan terus-menerus, ya akhirnya akan pekerjaan menumpuk. Sehingga ini tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh operator selanjutnya. Nah, working process storage ini biasanya terdiri dari 2 macam. Jadi ada 2 macam waktu penyimpanan proses. Yang pertama adalah small amount material yang akan diletakkan di stasiun kerja. Stasiun kerja itu adalah pos-pos dari masuknya proses produksi. Ya, misalkan proses produksi itu stasiun 1. Lalu proses QC itu ada stasiun 2. Lalu ada proses pengiriman itu stasiun 3. Jadi beberapa
macam-macam stasiun yang terdapat di dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur. Karena perusahaan manufaktur itu adalah membuat produksi dari bahan mentah sampai kepada barang jadi. Perlu banyak proses-proses yang akan ditempuh, ya, karena kalau tidak ada stasiun-stasiun kerja tersebut, ya alhasil akan berceceran atau tidak efektif pekerjaannya, sehingga pekerja-pekerjanya pun tidak jelas jalur atau SOP pekerjaannya. Mesin atau suatu tempat yang berkaitan dengan lokasi operasi selanjutnya. Nah, yang small amount material ini adalah tempat yang berkaitan dengan lokasi operasi selanjutnya. Jadi tidak berada jauh di tempat stasiun kerja. Misalkan proses produksi langsung di QC. Itu kan tidak terlalu jauh dibandingkan dengan proses produksi langsung ke proses penyimpanan. Ya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi pergerakannya agak cepat karena lokasinya berdekatan. Lalu ada large amount material atau bahan-bahan yang akan disimpan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif cukup lama, yang mana lokasinya terletak di dalam area produksi. Nah, bahan-bahan ini disimpan, jumlahnya banyak, lalu membutuhkan waktu yang relatif lama. Mungkin seperti barang-barang yang emang lama pengerjaannya atau diprosesnya lama, seperti misalkan sebuah rangka motor. Nah, rangka motor tidak akan dulu ditempelkan oleh mesinnya sebelum mesinnya dulu rampung. Nah, misalkan rangka motor ini emang membutuhkan waktu yang lama untuk pengerjaan proses finishingnya, membuat box dan lain-lainnya, misalkan body-bodinya. Nah, lalu rangka motor ini disimpanlah di tempat yang memang cukup lama untuk didiamkan, sehingga proses pengerjaan mesin pun berbeda. Jadi setelah mesin itu selesai dan yang lain-lainnya selesai, nah barulah ditempelkan kepada mesin, kepada rangka. Lokasinya terletak di dalam area produksi, masih di dalam area produksi, tidak di luar area produksi. Nah, ada storage for supplier, jadi penyimpanan untuk supplier. Gudang ini untuk penyimpanan produktif, nah, tidak produktif item dan tidak produktif. Nah, digunakan untuk menunjang fungsi kelancaran produksi seperti package, membungkus lah atau memeriksa atau dan lain-lain, atau maintenance atau pemeliharaan supplier, atau part, office supplier dan lain-lain. Nah, ini berhubungan dengan yang lain produksi seperti pemeliharaan, lalu office-nya, lalu serta pengepakan dari material tersebut. Nah, gudang ini dikhususkan untuk berlalu lintasnya supplier, baik itu kita mengeluarkan barang, baik itu misalkan supplier itu datang ke perusahaan kita. Ini dikhususkan untuk gudang supplier. Jadi untuk beberapa macam ini di luar dari proses produksi yang terdapat di perusahaan manufaktur. Ada kantor, ada spare part misalkan, ya, ada maintenance supplier, baik itu maintenance secara pengerjaan pemindahan barangnya ataupun dengan relasi dalam bekerjaannya, bekerja sama dengan sumbangsih dari produk mereka, sumbangsih dari kepercayaan mereka gitu. Jadi saling menjaga kepercayaan atas barang-barang yang diperjualbelikan oleh supplier dan kita dan penerimanya. Nah, ada finish part storage. Nah, finish part storage ini adalah gudang yang akan menyimpan barang dan siap untuk dirakit. Gudang ini biasanya diletakkan berdekatan dengan perakitan atau assembly area atau area perakitan, atau bisa juga ditempatkan secara terpisah di dalam work in process storage. Nah, atau tadi yang work in process storage ini
karena dalam proses kan, pengerjaan partnya dalam proses, maka perakitannya pun dalam suatu sistem yang berjalan atau suatu sistem conveyor yang berjalan sambil ada perakitan. Nah, assembly ini atau area assembly ini diharuskan part-partnya yang akan dirakit. Misalkan tadi motor itu mesin, rangka dan lain-lainnya dibuat atau dirakit di dalam gudang tersendiri. Assembly gitu, ditempatkan secara terpisah dalam proses produksi atau work in process tadi. Jadi finish ini udah selesai lah. Jadi gudang ini udah selesai atau gudang bahan jadi yang siap di packaging lalu siap dikirimkan ke seluruh penjuru dunia atau seluruh Indonesia. Nah, ada salvage atau salvage. Sebagian besar proses produksi ada kemungkinan beberapa benda kerja akan salah dikerjakan atau misproduksi. Untuk ini memerlukan pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Nah, benda kerja yang tidak bisa diperbaiki akan menjadi scrap atau limbah atau buangan. Untuk itu harus diletakkan dalam lokasi tersendiri. Nah, jadi barang-barang yang emang kegagalan dalam proses produksi, nah maka barang-barang itu namanya barang not good atau barang NG atau barang reject. Barang-barang tersebut dikelompokkan lagi lalu disimpanlah di suatu tempat. Nah, biasanya limbah atau buangan ini tersendiri masih mempunyai nilai. Apakah itu bisa didaur ulang menjadi bahan mentah ataukah itu masih bisa diperbaiki dalam proses produksi selanjutnya ataupun bisa menjadi nilai jual. Nah, biasanya kan ada orang-orang yang memang mencari limbah-limbah dari perusahaan. Nah, makalah di sini ada limbah-limbah. Nah, ini juga menjadi nilai untuk dijual atau diterima oleh yang memang mencari limbah tersebut. Nah, ini jadi tempat ini harus khusus untuk tempat-tempat yang emang dikhususkan untuk penanganan limbah secara terpadu. Jadi limbahnya tidak berserakan atau tidak berserakan di lantai-lantai ataupun ada di proses produksi di mesin. Misalkan di mesin bubut itu masih ada limbah-limbah, ya kan seharusnya itu dibuang atau disimpan ke tempat yang memang seharusnya disimpan. Nah, itu salvage atau gudang buangan atau limbah. Nah, ada scrap dan waste. Tadi seperti ini masih berkaitan dengan limbah. Tadi disimpan di suatu tempat. Nah, ini adalah komponen yang salah dikerjakan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Sedangkan buangan atau sampah adalah normal residu dari proses produksi seperti garam, potongan-potongan logam, dan lain-lain yang tidak berguna dari dalam proses produksi yang ada. Meskipun dalam proses recycle atau daur ulang, hal ini akan berguna untuk bahan produk yang lain. Nah, bisa juga berdependen gitu, bergabung dengan material lain untuk untuk dikombinasikan bahan-bahannya. Nah, material yang berupa scrap atau buangan ini biasanya akan dikumpulkan dan diletakkan dalam area yang terpisah dari pabrik dengan harapan akan bisa terjual ke pihak lain yang membutuhkan. Nah, ini scrap dan waste sama saja dengan salvage dan scrap dan waste. Jadi tempat-tempat pembuangan limbah dari proses produksi tadi, seperti contohnya bubuk besi dan barang-barang yang memang perusahaan itu membuat barang tersebut. Nah, itu ada beberapa macam dari tempat-tempat penyimpanan gudang. Nah, sedikitnya ada 6. Yang pertama raw material, working process storage, lalu ada storage for supplier, ada finish part storage, salvage, dan scrap and waste. Nah, semoga 6 penyampaian dari tempat-tempat penyimpanan ini
dapat dimaksimalkan atau dapat dipelajari dengan menyeluruh. Kalau memang kurang-kurang dari materi yang saya sampaikan, cobalah belajar sedikit mandiri untuk mencari materi di lain-lain sumber. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian rangkum video ini, lalu kalian nanti saya akan menguploadkan pemberitahuannya di Google Classroom. Kalian silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dalam kata-kata, mohon maaf, karena kepintaran dari Allah dan kesalahan luputnya dari saya. Jika ada yang bertanya tentang materi-materi ini, silakan gunakan media WA group, tulis apapun, kalau diskusi silakan. Kalau yang bingung atau dan pemberitahuan terkait absensi dan penilaian lain-lain, silakan dikoordinasikan atau dikomunikasikan di WA group. Selanjutnya saya akan tutup dengan bacaan alhamdulillah untuk materi ini. Semoga materi yang saya sampaikan ada sedikit manfaatnya buat keberlangsungan hidup kalian atau keberlangsungan belajar mengajar dalam lingkungan sekolah, walaupun masih kita memakai sistem daring atau online. Segeralah atau cobalah dimaksimalkan. Terima kasih, saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.